Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Andrian Saputra, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Kimia, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 mempresentasikan materi yaitu mesin Carnot dan mesin pendingin. Sebelum presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Gigi Fikri Ariansyah dengan NPM 62, selanjutnya ada Ninengah Gunarti dengan NPM 06, lalu ada Hasna Hafifah dengan NPM 32, selanjutnya ada Khairunisa Salsabila Atauri dengan NPM 60, lalu yang terakhir ada Hidayati Putri dengan NPM 02. Subpokok materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama ada efisiensi mesin kalor, yang kedua ada energi pendinginan, yang ketiga ada fungsi Helmholtz dan Gibbs, dan yang keempat ada fungsi Gibbs molar standar. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Khairunisa Salsabila Atauri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi pertama yaitu kerja maksimum pada mesin kalor. Jika mesin harus menghasilkan kerja, hal itu harus dilakukan dengan spontan. Suatu mesin tidak berharga jika mesin itu harus dijalankan. Karena itu, aliran energi sebagai kalor dari sumber panas ke wadah dingin harus disertai dengan kenaikan entropi secara keseluruhan. Perubahan entropi ketika energi mutlak Q meninggalkan sumber sebagai kalor dan memasuki wadah adalah delta S sama dengan mutlak Q per TC min mutlak Q per TH. Karena temperatur reservoir dingin lebih rendah daripada temperatur reservoir panas, kenaikan entropi keseluruhan juga dapat diperoleh walaupun energi yang dipanaskan ke wadah dingin kurang dari mutlak Q. Karena hilangnya mutlak QH per TH dari sumber panas mengubah entropi sebesar min mutlak QH per TH dan pemindahan mutlak QC ke wadah dingin menaikkan entropinya sebesar mutlak QC per TC. Secara umum, perubahan entropi keseluruhan adalah next slide. Nah, secara umum perubahan entropi keseluruhan yaitu delta S sama dengan mutlak QC per TC min mutlak QH per TH. Hal ini tidak negatif jika lebih dari sama dengan mutlak QH dikali TC per TH. Oleh karena itu, kita bebas menggunakan sejenis alat mesin kalor untuk mengeluarkan selisih mutlak QH dikurang mutlak QC sebagai kerja, tetapi tetap masih mempunyai proses spontan. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu merupakan dasar termodinamika dari mesin. Jika sejumlah energi mutlak QH diambil dari reservoir panas, entropinya berkurang sebesar mutlak QH V TH. Dan jika QC ditambahkan ke reservoir dingin, entropinya bertambah sebesar mutlak QC per TC. Selama TC kurang dari TH, perubahan entropi keseluruhan masih dapat positif, walaupun energi yang dikembalikan ke reservoir dingin lebih sedikit daripada yang diambil. Selisih mutlak QH dikurang mutlak QC dapat diambil sebagai kerja, sedangkan keseluruhan prosesnya adalah spontan. Dengan demikian, kerja maksimum yang dapat dilakukan oleh mesin yaitu mutlak W max sama dengan mutlak QH dikurang mutlak QC min sama dengan mutlak QH 1 min TC per TH, dan efisiensi Carnotnya didefinisikan sebagai berikut, yaitu epsilon sama dengan kerja maksimum yang dihasilkan per energi yang diberikan sebagai kalor, yaitu W
mutlak Wmax per KH. Oleh karena itu, persamaannya menjadi 1 dikurang TC per TH. Materi selanjutnya yaitu mengenai siklus Carnot. Pada siklus Carnot, kita dapat memeriksa bahwa efisiensi Carnot diperoleh dari kasus khusus suatu mesin yang menggunakan gas sempurna sebagai fluida kerjanya. Siklus Carnot dapat digambarkan seperti gambar tersebut. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan siklus Carnot untuk gas sempurna. Jadi semua tahap yang terjadi pada siklus Carnot itu adalah reversible. Kita dapat lihat bahwa pada tahap A ke B adalah pemuaian isotermal pada temperatur pH. Kemudian tahap B ke C adalah pemuaian adiabatik yang menurunkan temperatur sampai TC. Dan kemudian tahap C ke D adalah pemampatan isotermal pada TC. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap D ke A menyempurnakan siklus dengan pemampatan adiabatik yang menaikkan temperatur sampai pH lagi. Nah, di gambar ini diperlihatkan bahwa kerja yang dilakukan pada setiap tahap dan kalor yang diserap. Kerja yang dilakukan dan kalor yang dipindahkan dalam setiap tahap dapat diambil dari tabel tersebut. Terlihat bahwa pada tabel tersebut merupakan kerja yang dilakukan pada pemuaian. Saat pemuaian terhadap P sama dengan 0, yaitu isotermal dan adiabatik, nilai W, Q, delta U, dan delta T-nya bernilai 0. Saat pemuaian terhadap tekanan tetap, yaitu isotermal, nilai W min Px delta V, nilai Q-nya sama dengan Px delta V, kemudian delta U dan delta T-nya bernilai 0. Saat adiabatik, nilai W sama dengan min Px delta V, kemudian Q sama dengan 0. Delta U sama dengan min Px delta V, dan delta T sama dengan min Px delta V standar per CV. Kemudian selanjutnya itu pemuaian atau pemampatan reversible. Saat isotermal nilai W-nya min nRT ln VF standar per V, nilai Q-nya sama dengan nRT ln VF standar per V. Delta U-nya 0 dan delta T-nya 0. Dan saat adiabatik nilai W sama dengan CV delta T standar dan Q sama dengan 0, delta U-nya sama dengan CV delta T standar dan delta T-nya sama dengan PI VI per VF pangkat T per C min 1. Kerja yang dilakukan ketika mengelilingi siklus adalah jumlah kerja yang dilakukan pada setiap tahap, yaitu mutlak W sama dengan nRTH ln VB per VA min nRTC ln VD per VC. Karena energi yang diberikan sebagai kalor oleh sumber panas, maka kita memperoleh persamaan mutlak QH sama dengan nRTH ln efisiensi Carnot. Nah, persamaan efisiensi Carnot itu sama dengan 1 min TC per TH. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu skala temperatur termodinamika. Skala temperatur dasar, yaitu skala yang tidak bergantung pada zat termometrik. Dimisalkan, jika mempunyai mesin yang bekerja secara reversibel dengan sumber panas pada temperatur TH dan wadah dingin pada temperatur T, maka kita tahu bahwa mutlak QC per mutlak QH lebih besar sama dengan T per TH. Nah, bentuk tersebut menunjukkan Kelvin menentukan skala temperatur termodinamika yang berhubungan dengan perbandingan kalor yang diambil dari sumber panas dan diberikan ke wadah dingin yang keduanya dapat diukur.
Kemudian besarnya satuan ditentukan dengan memilih titik tunggal tertentu, yaitu titik triple air, dan menentukannya sebagai T3 sama dengan 273,26 Kelvin tepat. Kemudian jika mesin kalor mempunyai sumber panas pada temperatur ini, maka temperatur wadah dingin atau objek dengan temperatur yang akan kita ukur dapat dicari dengan mengukur QH dan QC menggunakan T sama dengan QC per QH dikali T3. Dengan hasil ini tidak bergantung pada zat kerja. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang energi pendinginan. Untuk poin A, yaitu kerja untuk mendapatkan temperatur rendah. Jika sejumlah energi mutlak QC diambil dari benda dingin, maka entropinya menjadi lebih rendah. Kemudian, jika energi yang sama dilepaskan ke dalam reservoir panas sebagai kalor, entropinya bertambah. Dan perubahan keseluruhannya adalah delta S sama dengan min mutlak QC per TC ditambah mutlak QC per TH sama dengan min mutlak QC dalam kurung 1 per TC dikurang 1 per TH kurang dari 0. Di mana ini bukan merupakan proses spontan, kemudian entropi yang ditimbulkan pada wadah panas tidak cukup untuk mengatasi kehilangan entropi dari sumber dingin, dan agar menghasilkan entropi lebih banyak, energi yang dibebaskan sebagai kalor harus melebihi energi yang diserap. Kemudian selanjutnya yaitu jika energi meninggalkan reservoir sebagai kalor dan memasuki reservoir yang lebih panas, secara keseluruhan ada penurunan entropi sehingga proses tidak spontan. Selanjutnya, jika energi ditambahkan kepada arus sebagai kerja dan disebarkan ke dalam wadah panas sebagai kalor, maka entropi ekstra yang dihasilkan hanya cukup untuk mengatasi pengurangan entropi dalam sumber dingin dan proses keseluruhan bersifat spontan. Di mana C sama dengan mutlak QC per W, dengan mutlak QC adalah energi yang diambil dari benda dingin, dan mutlak W adalah kerja yang diperlukan untuk pengambilan energi tersebut. Kemudian jika mutlak QC diambil dari benda dingin dan kerja mutlak W dilakukan, energi yang harus disebarkan ke dalam reservoir panas, seperti misalnya dalam ruang sekelilingnya, dalam reservoir panas, seperti misalnya ruangan sekelilingnya sebagai kalor adalah mutlak QH sama dengan mutlak QC ditambah mutlak W. Maka oleh sebab itu 1 per C sama dengan mutlak QH dikurang mutlak QC sama dengan mutlak QC sama dengan dibagi mutlak QC sama dengan mutlak QH mutlak QC dikurang 1. Pendingin berada pada keadaan paling efisien jika pendingin bekerja secara reversibel. Karena dengan demikian, mutlak W minimum. Koefisien kinerja C yang paling baik dinyatakan dengan entropi reservoir panas berubah sebesar positif mutlak QH per TH ref. Tetapi karena proses terjadi secara reversibel, tidak ada produksi entropi. Oleh sebab itu, delta S sama dengan dalam kurung mutlak QH per TH ref dikurang dalam kurung mutlak QC per TC ref sama dengan 0. Di mana rumus tersebut diturunkan sehingga menghasilkan dalam kurung mutlak QH per mutlak QC ref sama dengan TH per TC. Dengan demikian, koefisien kinerja pendingin sempurna yang bekerja secara reversibel antara temperatur TC dan TH adalah begitu. Baik, yang selanjutnya ada kerja untuk mempertahankan temperatur rendah. Untuk mempertahankan temperatur rendah, kalor harus diambil dari benda dingin dengan laju yang sama seperti ketika kalor itu masuk. Jika masuknya kalor adalah D mutlak QC per DT sama dengan A kali TH min TC,
A sebagai tetapan yang bergantung pada ukuran cuplikan dan konduktivitas termal isolasinya. Maka daya minimum P sama dengan D kali mutlak W per dt sama dengan 1 per C derajat kali D mutlak QC per dt sama dengan A kali TH min TC per C derajat sama dengan A kali TH min TC 2 per TC. Poin C, demagnetisasi adiabatik. Metode yang digunakan untuk mencapai temperatur sangat rendah adalah demagnetisasi diabatik, yaitu pendinginan menggunakan sifat magnet suatu zat. Diagnetisasi adiabatik mendinginkan cuplikan, bahkan temperatur lebih rendah dapat dicapai jika sebagai pengganti momen magnet elektron digunakan momen magnet inti. Proses diamagnetisasi ini adiabatik ini bekerja dengan prinsip yang sama seperti metode elektronik. Yang D, pompa kalor. Kerja dilakukan untuk memompa kalor dan reservoir dingin seperti sungai atau tanah sekitar ke dalam wadah panas atau seperti sebuah rumah. Pompa kalor merupakan pendingin yang beroperasi sebaliknya karena kerja diberikan pada arus energi yang dikirimkan wadah panas atau rumah. Kalor total yang dikirimkan jika pompanya bekerja secara reversibel adalah mutlak QH sama dengan mutlak QC tambah mutlak W sama dengan 1 ditambah C derajat dikali mutlak W. Baik, yang selanjutnya ada yang ketiga, fungsi Helmholtz dan Gibbs. Dua fungsi termodinamika, fungsi Helmholtz A dan fungsi Gibbs G. Untuk fungsi Helmholtz A, ya, fungsi Helmholtz itu perubahan dalam sistem pada temperatur dan volume tetap bersifat spontan jika DATV lebih besar atau sama dengan 0. Jadi perubahan pada kondisi ini bersifat spontan jika pada perubahan itu sesuai dengan pengurangan fungsi Helmholtz. Untuk fungsi Gibbs itu atau biasa dikenal dengan energi bebas Gibbs, kriteria DG, TP itu kurang dari atau sama dengan 0, terbawa dalam kimia sebagai pernyataan bahwa pada temperatur dan tekanan tetap, reaksi kimia bersifat spontan dengan anan fungsi Gibbs. Perbedaannya juga terdapat di dalam tabel berikut. Next. Selanjutnya ada kerja maksimum, di mana dA sama dengan du dikurang TDS, kita menyimpulkan bahwa mutlak dW max sama dengan mutlak dA. Untuk perubahan yang dapat diukur ketika fungsi Helmholtz berubah dengan delta A, maka mutlak W max sama dengan mutlak A, mutlak delta A. Jadi kerja maksimum untuk perubahan keadaan tertentu diberikan oleh perubahan A berdasarkan persamaan yang di atas, maka diperoleh mutlak W max sama dengan mutlak delta U dikurang T delta S. Bergantung pada T delta S. Tidak semua perubahan energi dalam tersedia untuk melakukan kerja. Jika perubahan terjadi dengan pengurangan entropi sehingga T delta S kurang dari 0, kerja maksimumnya lebih kecil dari mutlak delta U. Di sini jadi ada dua gambar, yang A itu entropi sistem berkurang sehingga entropi lingkungan harus bertambah agar proses itu spontan, yang berarti bahwa energi harus dipindahkan dari sistem ke lingkungannya sebagai kalor. Oleh karena itu kerja yang kurang dari delta U dapat diperoleh. Untuk gambar yang B itu entropi sistemnya bertambah sehingga kita dapat kehilangan
sejumlah entropi lingkungan, yaitu sejumlah energinya dapat hilang sebagai kalor ke sistem. Energi ini dapat dikembalikan ke lingkungan sebagai kerja. Karena itu kerja yang dilakukan dapat melebihi delta S. Selanjutnya ada kerja bukan pemuaian maksimum. Jadi kerja bukan pemuaian maksimum yang dapat kita peroleh dari suatu proses pada tekanan tetap dan temperatur tetap dinyatakan dengan nilai delta G untuk proses itu. Terus persamaan nilai mutlak WE max sama dengan mutlak delta G. T dan P itu tetap berguna untuk mengkaji kerja listrik yang dapat dihasilkan oleh sel bahan bakar dan sel elektrokimia. Kita dapat melihat banyak penerapan dari hal ini. Baik, selanjutnya ada fungsi Gibbs molar standar. Sebagai berikut. Yang pertama ada entalpi reaksi standar dan entalpi reaksi dapat digabungkan untuk memperoleh fungsi Gibbs reaksi standar delta G. Yaitu delta G sama dengan delta H min T delta S. Selanjutnya seperti entalpi reaksi, fungsi Gibbs pembentukan standar delta GF baik untuk didefinisikan. Fungsi Gibbs pembentukan standar adalah fungsi Gibbs reaksi standar untuk pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan referensinya. Entalpi pembentukan standar unsur-unsur bernilai 0 karena pembentukannya adalah reaksi 0 seperti dalam Cl2 segas menjadi Cl2 segas yang berarti delta GF sama dengan 0. Selanjutnya perubahan nilai-nilai delta GF untuk senyawa-senyawa dicantumkan dalam tabel 4.4. Dari nilai-nilai itu kita mudah memperoleh fungsi Gibbs reaksi standar, yaitu dengan mengambil kombinasi yang sesuai, yaitu delta G sama dengan sigma VJ delta G F dalam kurung J atau Joule. Dapat dilihat pada tabel 4.4 fungsi Gibbs pembentukan standar pada temperatur 298 K atau Kelvin. Selanjutnya ada contoh soal. Ya, jadi untuk contoh soal yang pertama itu ada hitunglah fungsi Gibbs reaksi standar untuk CO plus setengah O2 menjadi CO2 pada TC. Jadi untuk jawabannya itu gunakan tabel fungsi Gibbs pembentukan standar pada temperatur 298 Kelvin. Jadi didapat rumus delta G TC sama dengan V CO2 delta GF CO2 plus VCO delta GF plus VO2 delta GF O2. Jadi untuk hasilnya itu sama dengan negatif 257,2 kJ mol pangkat min 1. Baik, contoh soal yang selanjutnya yaitu hitunglah besar perubahan fungsi Gibbs ketika N2O4 pada kondisi standar. Perubahan entropi untuk reaksi ini adalah plus 175,8 Joule kilomol pangkat min 1.
Jawabannya yaitu reaksinya adalah N2O4 menjadi 2NO2. Nah, kita menggunakan entalpi pembentukan pada tabel 2.10 yaitu untuk menghitung entalpi reaksi standar. Kemudian kita gabungkan nilai-nilai tersebut agar menghasilkan delta G sama dengan delta H min T delta S yang berasal dari persamaan 19B pada temperatur tetap. Entalpi reaksi standar adalah delta H standar sama dengan plus 57,2 kJ mol pangkat min 1. Oleh karena itu, pada kondisi standar ini, delta G standar sama dengan delta H standar dikurang T delta S standar sama dengan plus 57,2 kJ mol min 1 pangkat min 1 dikurang 298,15 Kelvin dikali 175,8 Joule kilo Kelvin pangkat min 1 mol pangkat min 1 sama dengan positif 4,8 kilojoule mol pangkat min 1. Baik, contoh soal yang selanjutnya ada perhitungan daya yang diperlukan untuk mempertahankan temperatur rendah. Hitunglah besar daya relatif yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan suatu objek pada temperatur yang pertama 0 derajat Celcius dengan lingkungan temperatur 20 derajat Celcius dan yang kedua 1,0 MK dengan lingkungan temperatur 1,0 K. Penyelesaiannya, kita menghitung perbandingan daya untuk setiap kasus dengan menggunakan persamaan 16. Untuk yang pertama yaitu P sama dengan A kali 1,5 K. Untuk yang kedua, P sama dengan A kali 1,0 K kali 10 pangkat 3 K. Oleh karena itu, perbandingan daya yang diperlukan adalah PB per PA sama dengan 7 kali 10 pangkat 2. Baik, contoh soal yang terakhir adalah gunakan siklus Carnot untuk memperagakan secara eksplisit bahwa integral dari dq-ref per T di sekeliling siklus adalah 0. Integral dalam hal ini adalah jumlah kalor yang dipindahkan dalam dua tahap isotermal, dalam kurung tahap-tahap adiabatik kontribusinya 0. Dengan diperoleh persamaan yaitu dq per T sama dengan NR ln VB per VA ditambah NR ln VD per VC sama dengan NR ln VB VD per VA VC. Dari persamaan di atas, perbandingan volumenya adalah VB per VC X PD per VA sama dengan TC per TH dikali TH per TC sama dengan 1. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 6. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.